timnas Indonesia bisa menemani Jepang untuk bisa naik ke peringkat 2 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dan Jepang diketahui berada di grup yang sama. Meski begitu, untuk nongkrong di posisi kedua poin timnas Indonesia masih terpaut jauh. Jepang menjadi pemuncak klasemen grup C dengan perolehan 10 poin, sedangkan Indonesia masih berada di posisi kelima dan baru mengantongi 3 poin. Meski begitu, Indonesia masih memiliki peluang untuk naik ke peringkat 2 klasemen grup C. Namun, tentu saja langkah yang harus dilalui Jay Ijes dan kawan-kawan tidaklah mudah. Apalagi skuad Garuda akan melakukan laga kandang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jika ingin lolos ke final Piala Dunia 2026, timnas Indonesia paling tidak harus finish sebagai runner-up ketiga atau keempat. Sebab, jika posisinya terus berada di peringkat 4 atau 5, maka peluang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026 akan tinggal angan-angan saja. Saat ini peluang masih terbuka. Timnas Indonesia masih bisa membalikan keadaan. Bahkan untuk menduduki peringkat kedua di klasemen grup C masih sangat terbuka lebar. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hitung-hitungannya adalah skuad Garuda harus bisa mengalahkan Jepang dan Arab Saudi saat pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Meski itu terlihat kelewat sulit, tapi peluang tidak tertutup dan kemungkinan membalikan keadaan masih bisa terjadi. Apalagi skuad Garuda didukung ribuan supporter yang akan membuat mental lawan terpengaruh. Sedangkan skuad Garuda bertanding dengan semangat juang di level tertinggi kala bermain di GBK. Jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan Arab Saudi, maka skuad Garuda mendapatkan tambahan 6 poin. Dengan demikian, skuad Garuda mengantongi total 9 poin. Meski begitu, poin tersebut tak lantas cukup membawa timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup C. Pasalnya, pertandingan-pertandingan lain yang terjadi antar negara-negara di grup C juga harus bisa memberikan hasil yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Misalnya, laga-laga lain antara Australia versus Arab Saudi dan Bahrain versus China harus bisa berakhir dengan skor imbang. Di sisi lain, pertandingan antara Bahrain versus Australia juga harus menghasilkan skor yang sama, yakni imbang. Di sisi lain, di laga selanjutnya antara China kontra Jepang tidak akan terlalu membawa pengaruh besar bagi timnas Indonesia, sekalipun tim naga berhasil menang melawan Samurai Biru. Hitung-hitungan selanjutnya adalah setidaknya 4 poin bisa diraih timnas Indonesia usai laga melawan Arab Saudi dan Australia. Jika skenario tersebut benar-benar terjadi, maka timnas Indonesia bakal mengantongi total 7 poin. Namun, lagi-lagi skenario ini juga bisa berhasil jika didukung dengan hasil pertandingan-pertandingan lainnya di grup C. Begitulah pemirsa hitung-hitungan jika timnas Indonesia ingin bertengger di posisi kedua grup C mendampingi Jepang. Itulah berita kali ini pemirsa. Sebelum kita berpisah, alangkah baiknya jika kalian like videonya dan tulis juga komentar kalian ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel Football Popular. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa di video berikutnya.